Pada tanggal 5 Januari tahun 1808, di zaman penguasaan Dendels, terjadi perseteruan pihak Belanda dengan keraton. Kedua belah pihak sama-sama bersikeras mempertahankan pendapatnya. Pembangunan jalan ini harus segera dilakukan. Dari Anyar hingga Panarukan harus segera dilaksanakan. Saya tidak mau tahu. Segera bukakan akses untuk melancarkan pembangunan jalan ini. Tidak bisa. Sebelum ada persetujuan dari pihak kami, pilih saja jalur lain. Tapi akses jalur ini yang saya mau. Dengan menaikkan tahta adikku akan memperlancar sistem birokrasi kita. Bagaimana mungkin di usia yang masih begitu muda, Sri Sultan Hamengkubuwono V bisa memimpin kerajaan kita? Kita tidak ada pilihan lain selain menaikkan tahta adikku. Pada tahun 1823, datanglah Residen Belanda Smithard. Saya dengar Baginda Sri Sultan akan memberikan tahta kepada adik Baginda. Ya, kau benar. Lebih baik saya gantikan sementara posisi adik Baginda Sri Sultan. Setelah beliau tumbuh dewasa, akan saya kembalikan. Dengan begitu, kehidupan rakyat akan terjamin. Baiklah, namun masih ada harapan dari bagian keraton yang dapat memimpin. Dia adalah keturunan Melayu dari Paku Alam, yaitu Diponegoro. Mana bisa seperti itu? Saya sudah berbaik hati menawarkan tugas seberat ini, masih Anda tolak. Baiklah, kalau memang tujuannya akan mensejahterakan rakyat. Kepemimpinan Smithard membuat rakyat menderita karena kekejamannya terhadap rakyat. Bagaimana kita bisa makan? Untuk berdiri pun rasanya tidak kuat menahan pedih. Kejam sekali. Ya, kau benar. Bisa-bisanya pihak keraton memilih pemimpin seperti dia. Bukannya mensejahterakan rakyat, ini malah menyengsarakan rakyat. Percuma kalian menggerutu seperti ini, tidak bisa mengubah semuanya. Ada pihak keraton yang sedang berjalan ke sini. Peroleh uang dari mana lagi untuk membayar kompensasi? Bahwa keuangan kita sudah mencapai kebangkrutan. Kita harus mencari siasat. Kita manfaatkan saja Diponegoro. Ia kan memiliki banyak relasi dengan sesama bangsawan sepertinya. Datanglah pihak keraton ke kediaman Diponegoro. Mereka memohon kepada pangeran agar meminjami sejumlah uang untuk membayar kompensasi. Pangeran, kami tidak memiliki sepeser pun uang untuk membayar kompensasi. Maka dari itu tolong pinjamlah uang. Kami benar-benar membutuhkannya. Baik, akan saya usahakan. Insya Allah ada jalan. Terima kasih, Pangeran. Kemudian Pangeran Diponegoro meminjam uang dari Kapten Tionghoa. Smithard berhasil menipu kedua wali sultan untuk meluluskan kompensasi yang diminta oleh Nahwis atas perkebunan di Bedoyo, sehingga membuat Diponegoro memutuskan hubungannya dengan keraton. Diponegoro sangat membenci perlakuan dan penguasaan Belanda di Nusantara. Beliau melihat para rakyatnya menderita. Mengapa kalian bersedia bekerja sama dengan Belanda dengan memberikan kompensasi penyewaan tanah? Dengan kami memberi kompensasi tersebut, Belanda bersedia mengusir semua tanah kita. Benar apa yang dikatakan Patih Danirejo. Pihak Belanda membantu kita. Seharusnya kalian tidak harus berhubungan dengan Belanda.
Apa yang kalian lakukan itu membuat rakyat menderita dan keuangan keraton menjadi bangkrut. Tapi ini juga menguntungkan bagi kita. Memang, apa saja keuntungan yang kalian dapat dari Belanda? Banyak sekali, tapi tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Yang jelas, kami akan tetap bekerja sama dengan pihak Belanda. Setelah konflik itu terjadi, akhirnya Pangeran Diponegoro memutuskan hubungannya dengan pihak keraton. Akhirnya Pangeran Diponegoro melakukan perlawanan dengan membatalkan perja puasa pada bulan Mei tahun 1985 agar petani di Tegalrejo dapat membeli senjata dan makanan. Teman-teman, penjajah semakin berkuasa. Kita harus bagaimana, Pangeran? Sepertinya kita harus melakukan perlawanan. Kalau seperti ini terus, rakyat akan semakin menderita. Iya, betul. Rakyat menderita karena pajak yang semakin mahal. Bagaimana kalau kita membuat perlawanan? Saya setuju. Kita harus membuat strategi perlawanan, tetapi tetap harus waspada. Siap, Pangeran. Allahu Akbar! Saat proses pembangunan Jalan Anyar Panarukan, Perintahkan pada anak buah kita agar pemasangan patok segera dilaksanakan. Baik, segera saya laksanakan. Tetapi, apakah sudah mendapat persetujuan dari Pangeran Diponegoro? Karena pemasangan patok tersebut akan melewati pekarangan Pangeran Diponegoro. Biarkan saja, apa pedulimu padanya? Ini demi kelancaran pembangunan. setelah Pangeran Diponegoro tahu, beliau memerintahkan rakyat untuk mencabuti patok-patok tersebut. Kemudian Patih Danurejo datang. Siapa yang menyuruh kalian untuk mencabuti patok-patok ini? Pasang kembali dengan benar. Ini pasti ulah pasukan Diponegoro. Ya sudah kalau begitu, siapkan pasukan untuk menyerang pasukan Diponegoro. Patih Danurejo mengutus pasukan Macanan untuk menjaga patok-patok tersebut. Dengan keberaniannya, pengikut Pangeran Diponegoro mencabuti patok-patok tersebut dan menggantikan dengan tombak sebagai isyarat. Mulailah pemberontakan. Di tengah medan perang, Tuan, bagaimana cara kita berlindung untuk sementara ini? Lawan dulu sampai habis. Saya akan memikirkan di mana kita akan berlindung. Tetapi keadaannya semakin sengit dari serdadu Belanda. setelah Pangeran Diponegoro mempertimbangkan, beliau telah memutuskan agar pasukannya berlindung ke arah Bukit Selawi. Mari kita buat benteng pertahanan di Gua Selorong ini. Siap, Tuan. Akan kami lakukan demi perjuangan kita bersama. Kemudian Pangeran Diponegoro menyusun siasat perang untuk menyerang Keraton Yogyakarta dengan mengisolasi pasukan Belanda.
Perang ini semakin meluas hampir di seluruh Jawa. Karena itu, Belanda berusaha meningkatkan kekuatannya. Kuatkan pasukan kita untuk melawan Diponegoro. Kirim Letkol Claudius ke Tegal dan Pekalongan, dan Letkol Diel ke arah Banyumas. Tetapi kita harus benar-benar memperkuat pasukan. Bagaimana kalau kita meminta bantuan dari pasukan kita yang berada di Sumatera Barat? Lakukan saja, kalau memang itu yang terbaik. Belanda menghancurkan pos-pos pertahanan pasukan Diponegoro. Kemudian, pos Diponegoro dari Goa Selarong dipindahkan ke Dekso oleh pimpinan Ali Basyah Sentot. Ali Basyah Sentot berhasil mengalahkan Belanda di daerah bagian barat. Dan pasukan Diponegoro pun mendapatkan kemenangan. Bagaimana kalian ini? Kenapa menghadapi Diponegoro saja? Kalian tidak becus. Kalau begini caranya, kita bisa habis dalam perang. Tapi kami sudah menjalankan siasat yang telah disusun. Alasan, akan kubuat strategi benteng sel-sel. Pada tahun 1827, perlawanan Diponegoro berhasil dikalahkan oleh Belanda. Para pemimpin yang membantu Diponegoro mulai banyak yang tertangkap, walaupun perlawanan rakyat masih terjadi. Serang habis pasukan Belanda. Jangan sampai kita mau ditindas. Siap, Tuan. Kapten Ingen pun sudah kami tewaskan. Pasukan Belanda mencoba mendekati Ali Basyah Sentot untuk berunding, tapi ia selalu menolak. Bagaimana ini? Apakah kita bisa membuat Sentot menerima ajakan kita? Apakah kita bisa meminta bantuan Arya Prawiro di Ningrat? Mungkin bisa. Kami akan meminta bantuan kepada Setelah itu, pihak Belanda berhasil meminta bantuan Arya Prawiro di Ningrat. Mengapa tidak kau terima saja rundingan yang akan diadakan oleh Belanda? Untuk apa? Belanda itu musuh kita. Yang ku tahu, pihak Belanda ingin mengadakan rundingan dengan memberikan banyak keuntungan. Ali Basyah Sentot pun menerima ajakan untuk berunding. Bagaimana Tuan Ali Basyah? Apa yang ingin Anda pertahankan dan apa yang bisa kami dapatkan? Biarkanlah aku dan pasukan Pangeran Diponegoro berjuang di jalan Allah. Dan jangan cegah aku untuk melepas sorban ini. Baiklah, akan kami wujudkan. Tetapi, setelah perjanjian ini, tanggal 24 Oktober 1829, kalian semua harus menyerahkan diri ke ibu kota negeri Yogyakarta. Kemudian ditandatanganilah perjanjian Imogiri antara Ali Basyah Sentot dengan pihak Belanda. Penyerahan diri atau tertangkapnya para pemimpin pengikut Diponegoro merupakan pukulan berat bagi perjuangan Pangeran Diponegoro. Keparat! Kemana Diponegoro pergi? Cari sampai dapat. Tidak tahu Tuan, Diponegoro selalu bergerak dari pos satu ke pos yang lain. Kita buat saja sayembara. Apakah isi sayembara itu akan segera kami sebarluaskan? Buat saja pengumuman. Siapapun yang dapat menyerahkan Diponegoro dalam keadaan hidup atau mati akan mendapatkan hadiah 20.000 ringgit. Segera pihak Belanda menyebarluaskan sayembara tersebut. Tetapi tidak ada satupun yang tertarik. Pihak Belanda berhasil menemukan Diponegoro di daerah Gombong.
tipuan dari Belanda berhasil menyerahkan Diponegoro dalam keadaan hidup. Kemudian, ia dikirim ke Semarang dan menuju pelabuhan untuk diasingkan ke Sulawesi Selatan. Hingga akhirnya, Pangeran Diponegoro meninggal di benteng Belanda yang berada di Makassar, yaitu benteng Fort Rotterdam.